Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, hidayah hingga pada saat ini. Kami dari kelompok 3 dengan saya Elia Septina Snulingga dengan NIM 2113462079, rekan saya Ardila Putri dengan NIM 2113462074, dan Wardatul Baina Siregar dengan NIM 2113462102. Adapun judul kami yaitu nilai agama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan agama dengan iptek. Definisi ilmu pengetahuan. Asal kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alama yang berarti pengetahuan. Ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Manfaat teknologi dalam Islam. Berikut beberapa manfaat teknologi untuk menunjang kualitas ibadah sehari-hari dan memperkaya pengetahuan agama dalam Islam. Yang pertama, mengingatkan waktu sholat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi umat Islam. Namun aktivitas yang padat atau terlalu sibuk bekerja terkadang menjadikan kita lalai dalam melaksanakan sholat. Akhirnya kita mengerjakan sholat tidak tepat pada waktunya atau bahkan melewatkan waktu sholat. Inilah manfaat pertama teknologi bagi umat Islam. Teknologi hadir untuk membantu kita dalam mengingatkan waktu sholat, meskipun di tengah kesibukan yang padat. Kita tidak perlu khawatir meninggalkan waktu sholat. Dengan bantuan alarm atau aplikasi pengingat waktu sholat, kita akan diingatkan secara otomatis setiap waktu sholat tiba. Yang kedua, mendidik anak nilai-nilai Islam. Pengetahuan dan ilmu pendidikan Islam sudah seharusnya diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Karena pendidikan Islam sejak dini akan menanamkan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia pada anak. Sebelumnya, proses pembelajaran agama pada anak dilakukan secara tradisional, seperti membaca buku, mendengarkan cerita dari guru agama. Namun, perkembangan teknologi yang pesat semakin mempermudah proses pendidikan agama dengan metode belajar berbasis teknologi. Anak bisa memahami agama dengan video-video interaktif atau dengan permainan edukasi Islami yang tersedia di smart speaker yang bisa berbicara. Penerapan proses belajar dengan permainan yang menyenangkan adalah salah satu cara efektif agar anak lebih mudah memahami nilai-nilai agama Islam dengan smart speaker terbaik. Yang ketiga, menyajikan informasi dan pengetahuan tentang Islam. Kini, informasi dan pengetahuan tentang Islam tidak hanya bisa kita dapatkan melalui buku fisik saja, melainkan bisa juga kita dapatkan dari internet. Dengan internet, kita bisa memperkaya khanazah pengetahuan Islam seluas-luasnya. Kita bisa mengakses semua informasi hanya dengan mengetikkan kata kunci di search engine. Bahkan saat ini sudah ada pula alat canggih berupa smart speaker berbasis teknologi artificial intelligence yang bisa berkomunikasi dan menjawab pertanyaan kita seputar Islam. Yang keempat, mendengarkan kajian Islam. Mendengarkan ceramah dari guru agama, dai, ustadz, ulama adalah bentuk usaha kita untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kajian-kajian keagamaan diadakan untuk menambah ilmu. Akan tetapi, pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk menjaga jarak dan tidak mengadakan forum yang mengundang kerumunan massa. Salah satu solusi untuk tetap bisa mengadakan forum majelis ilmu dengan online video conference. Adanya teknologi bisa membantu kita tetap terhubung secara online dan bisa saling berkomunikasi.
Kajian tetap bisa diadakan secara online dengan platform seperti Zoom atau Google Meet. Kita juga bisa tetap menyimak kajian dengan menonton video-video melalui YouTube atau mendengarkan kajian dari Ustadz Filian lewat podcast. Yang kelima, mendekatkan diri pada Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu penolong umat Islam di hari kiamat kelak nanti. Maka kita sebagai umat Islam tentu ingin dekat dan bersahabat dengan Al-Quran. Teknologi memudahkan kita untuk bisa membaca, mendengarkan, dan mengakses Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Contohnya dengan aplikasi Al-Quran yang tersedia di smartphone. Selain itu, kita juga bisa mendekatkan ayat-ayat Al-Quran dengan smart speaker. Bukan hanya ayat suci Al-Quran saja, bahkan kita juga bisa dengan mudah mengakses hadis dan doa-doa harian dengan smart speaker. Yang keenam, memudahkan untuk berbagi pada sesama. Manfaat terakhir dari adanya teknologi bagi umat Islam yaitu bisa memudahkan beramal dan membantu sesama manusia secara praktis dan cepat. Kita bisa membayar zakat, infak atau sedekah, serta menggalang dana secara online dengan bantuan teknologi. Kita bisa saling berbagi meskipun terpisah oleh pulau bahkan negara dengan cara. Selanjutnya, saya akan membahas nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. A. Penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa. 1. Mempercayai keberadaan Tuhan. Pada dasarnya, keyakinan akan keberadaan Allah Ta'ala merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Seorang tidak perlu berpikir atau belajar untuk menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala. 2. Saling menghormati antar umat beragama. Toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk mengikut agama kita. 3. Memiliki sikap toleransi bagi umat beragama. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. B. Penyimpangan nilai ketuhanan yang Maha Esa. 1. Gerakan radikal kelompok yang mengatasnamakan agama. Radikalisme dasarnya merupakan paham atau aliran yang bertujuan mengadakan perubahan atau pembaruan secara drastis dan revolusioner dalam bidang sosial dan politik. 2. Merusakan tempat-tempat ibadah. Merusak tempat ibadah itu dilarang karena 3 hal. 1. Aturan agama melarang. 2. Aturan negara melarang. 3. Akal dan hati yang cermat juga tidak dapat menerimanya. 3. Munculnya aliran-aliran sesat. Aliran sesat tentu bukan aliran yang berdasarkan dalam ajaran Islam dan prinsip-prinsip dasar Islam. Berikut adalah ciri-ciri tanda suatu aliran dapat mengarah pada kesesatan. 1. Pemahaman terhadap rukun iman. 2. Pemahaman terhadap rukun Islam. 3. Tidak bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. 4. Menjatuhkan dan merusak agama. 5. Diajarkan tanpa pendasaran yang kuat. 4. Fanatisme yang bersifat anarki. Fanatik merupakan salah satu perilaku yang harus dihindari oleh Muslim. 5. Perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Penyimpangan pengetahuan tentang agama Islam. 1. Penyimpangan sholat. 2. Penyimpangan puasa. 3. Penyimpangan zakat. 4. Penyimpangan busana Islam. 5. Penyimpangan melakukan kemaksiatan. C. Solusi rasisme yang menyimpang dari agama. Solusi dalam mengatasi kasus rasisme antara lain: 1. Larangan mengolok-olok suatu kaum. 2. Menanamkan konsep tauhid dalam diri kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minannas. 3. Menerapkan konsep satu. 4. Menganggap perbedaan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. 5. Menanamkan dalam diri bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan mulia. 6. Dalam Islam sebagai rahmatan lil alamin yang mengayomi semua etnis dan suku. Baiklah, saya akan membaca materi selanjutnya yang berjudul Pentingnya umat beragam mengikuti perkembangan teknologi. Ilmu itu tidak hanya terbatas pada pengetahuan atau knowledge dan ilmu scan saja, melainkan ilmu oleh Allah dirumuskan dalam Lauhil Mahfuz dan disampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan
Asmaul Husna. Ilmu Allah itu melingkupi ilmu manusia tentang alam semesta dan manusia sendiri. Jadi bila diikuti jalan pikiran ini, maka dapatlah kita pahami bahwa Al-Quran itu merupakan sumber pengetahuan dan ilmu pengetahuan manusia. Perkembangan iptek dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perbedaan dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan perkembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Pelajaran dan perkembangan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk mengenali ilmu. G. Penerapan iptek dalam Islam. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau hasilnya memanfaatkan sesaat memenuhi kebutuhan manusia. Kesejahteraan dan kemakmuran material atau fisikal yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern membuat orang lalu mengagumi dan meniru gaya hidup peradaban barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.